Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-245 dengan judul Kualifikasi untuk Memperjuangkan Supremasi. Langsung ke dalam alurnya. Kabut itu terkena sinar biru dan langsung ambruk. Mulut ilusi menghilang saat itu muncul. Wajah Olsir pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia melihat ke kejauhan dengan mata dipenuhi dengan keterkejutan. Di belakang Dao Master Blue Dream dan teman-temannya, dia melihat Wang Lin, yang berpakaian putih, mendekat. Ada setengah kompas di tangan kanan Wang Lin. Kompas ini terlihat sangat biasa, tanpa aura, tetapi ketika Olsir melihatnya, hatinya bergemuruh dan kejutan di matanya berubah menjadi ketakutan yang tak terbayangkan. Itu, tidak mungkin, kamu tidak dapat menemukan tubuh asliku. Anda, jadi bagaimana jika Anda menemukan tubuh asli saya? Saya telah terbangun 99 kali, saya adalah Dao Surgawi. The Olsir menatap Wang Lin dan menunjuk ke langit. Satu tubuh surga, semua materi di dunia, kembali padaku. Olsir meraung, dan kabut di sekelilingnya mulai berputar dan terbang keluar. Ruang itu sendiri bergetar dan mulut raksasa muncul. Mulut ini kabur, tapi langsung dimakan. Namun, saat akan melahapnya, mulut besarnya bergetar dengan aneh dan roboh. Itu menghilang dari sistem bintang. Ini menyebabkan ekspresi Olsir berubah lagi. Apa kau benar-benar berpikir ini adalah kebangkitan ke-99-mu? Wang Lin melangkah mendekat, suaranya dingin. The Olsir diam-diam merenung, lalu niat membunuh muncul di matanya saat dia menatap Wang Lin. Dia menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu. 3.000 avatar saya telah menyatu. Bahkan jika saya belum sepenuhnya terbangun, saya memiliki aura Dao Surgawi. Sebelum saya, Anda hanyalah seekor semut, Anda bukanlah jiwa 7 warna. Biarpun kamu memiliki tubuh asliku, aku bisa membunuhmu dalam sekejap. Petik 2. Olsir berubah menjadi bayangan dan mendekati Wang Lin. Namun, pada saat ini, kilatan cahaya biru muncul di hadapannya dan Dao Master Blue Dream berjalan keluar. Dia melambaikan lengan bajunya dan memukul Olsir. Ekspresi Olsir terlihat galak. Saat Dao Master Blue Dream menyerang, dia meraung. Kamu juga hidup yang dibentuk oleh Dao Surgawi. Anda berani memblokir saya. The Olsir sama sekali tidak peduli dengan Dao Master Blue Dream. Dia melambaikan tangan kanannya dan bertabrakan dengan Dao Master Blue Dream. Gemuruh menggelegar bergema. Ekspresi Dao Master Blue Dream berubah dan dia mundur beberapa langkah. Ekspresi Olsir suram dan dia tidak mundur sama sekali. Dia bergerak lebih cepat ke arah Wang Lin, sekarang dia kurang dari 100 kaki darinya. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia memandang Olsir dengan sedikit penghinaan. Saat Olsir mendekat, Wang Lin berbicara dengan lembut. Tubuhku masih milikku. Biarkan Dao menghilang. The Olsir, yang berada 90 kaki dari Wang Lin, gemetar dan sebuah tanda melintas di dadanya. Riak menyebar dari rune dan segera menutupi seluruh tubuh Olsir. Di tengah riak ini, semua pemahaman Dao di dalam tubuh yang diambilnya dari Wang Lin menghilang. Tanpa pemahaman Dao, tidak akan ada lagi esensi. Esensi api di mata kirinya runtuh dan esensi petir di mata kanannya hancur. Di antara alisnya, pembantaian, hidup dan mati, karma, dan esensi benar dan salah semuanya menghilang. Bahkan esensi pembatas di pembuluh darah di matanya menghilang. Sesaat kemudian, tidak ada jejak esensi yang tersisa di tubuh yang diambil Olsir dari Wang Lin. Ketujuh esensi telah menghilang ke dalam kehampaan. Tubuh bisa dianggap ember dan air di dalamnya adalah intinya. Pemahaman Dao itulah yang membuat ember itu kuat sehingga tidak ada kebocoran. Sekarang semua air telah bocor dari ember. Olsir terkejut dan kengerian muncul di matanya. Dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi.
Sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam kebangkitan sebelumnya. Wang Lin dengan tenang melihat ke All Seer dan perlahan berkata, biarkan jiwa asal menyebar. Saat Wang Lin berbicara, jiwa asal avatarnya, yang telah menyatu dengan 3.000 jiwa All Seer, menjadi redup dan menghilang. Seorang kultivator tanpa jiwa asal sama dengan manusia. Bagaimana tubuh manusia bisa bertahan dari pendudukan dan perpaduan 3.000 jiwa All Seer? Setelah jiwa asal avatar Wang Lin menghilang, suara letupan datang dari tubuh All Seer. Tubuhnya gemetar dan mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Kengerian di mata All Seer telah mencapai batasnya. Dia telah bersekongkol melawan langit, bersekongkol melawan bumi, dan bahkan bersekongkol melawan waktu. Namun, dia salah untuk kedua kalinya melawan Wang Lin. Dia tidak menyangka Wang Lin menemukan tubuh aslinya, dan dia tidak berpikir Wang Lin masih bisa mengendalikan avatarnya. Ini tidak mungkin dalam pikirannya. Dia telah sepenuhnya mengambil alih tubuh ini dan menjadi eksistensi yang mandiri. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti mengapa ini terjadi. Mengapa Wang Lin masih bisa mengendalikan tubuh ini? Mengapa Wang Lin bisa membuat Dao menghilang dan jiwa asal tersebar? Sementara All Seer dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan, dia mendengar kalimat ketiga Wang Lin. Biarkan jiwa mati. Setelah ini, tubuh All Seer bergetar hebat. Dia merasakan jiwa Wang Lin, yang telah menyatu dengan 3.000 jiwa ini, tiba-tiba menghilang. Perpaduan 3.000 jiwa itu sempurna dan tidak dapat dipisahkan. Namun, ketika jiwa Wang Lin menghilang, kesempurnaan itu hancur. Tubuh All Seer roboh dan 2.999 jiwa yang tersisa meletus. Tidak mungkin. Mustahil. Mengapa demikian? Kamu masih bisa mengontrol tubuh ini tidak sejalan dengan aturan dunia ini. Ini tidak mengikuti hukum dunia ini. Saya adalah Dao Surgawi, saya menetapkan aturan. Semua tubuh yang kuambil alih adalah milikku. Aku tahu ingatanmu. Bahkan jika Anda menggunakan mantra 3 kehidupan, Anda seharusnya tidak dapat melakukan ini. Bahkan jika kamu mati 1000 kali, aku tetap tidak akan mati. Kamu, siapa kamu? 2.999 jiwa yang telah tersebar berubah menjadi kabut-kabur. Ini berisi semua nyawa yang dimakan All Seer dalam lebih dari 90 kebangkitannya. Mereka semua meraung di waktu yang sama. Siapa kamu? Anda bukanlah 3 jiwa atau 7 fragmen 7 warna. Anda hanyalah manusia yang diciptakan dari guaku. Anda tidak dapat melakukan ini, saya menolak untuk percaya ini. Kamu hanyalah bagian dari Dao Surgawi, tapi aku adalah Master Dao Surgawi. Wang Lin melihat ke 2.999 jiwa yang mengaum pada saat yang sama. Jiwa-jiwa ini dipenuhi dengan kegilaan dan kebingungan bersama dengan rasa sakit dan ketidakpercayaan. Setelah dia mengatakan ini, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke titik di antara alisnya. Bintang dewa kuno menghilang dan digantikan oleh pusaran. Pusaran ini mengeluarkan aura kuno, dan setelah menjauhkan tangannya darinya, seberkas cahaya keluar. Cahaya itu langsung mengembang menjadi monster raksasa. Nether Beast. Ketika Nether Beast muncul, itu terlihat lamban. Hanya beberapa orang di sekitar, jadi kecil kemungkinannya menjadi takut. Ia melihat sekeliling dan kemudian melihat kabut yang diciptakan oleh 2.999 jiwa All Seer. Tampaknya tertarik pada kabut dan tanpa sadar membuka mulutnya. Air liur sepertinya mengalir keluar saat merenung. Jiwa-jiwa ini terlihat sangat nikmat. Guru Surgawi Dao. Nether Beast, ini Nether Beast, mungkinkah binatang ini telah dibentuk oleh gugusan kabut lain yang terpisah dariku? Semua jiwa All Seer memandang Nether Beast dengan kaget. Dia secara alami tahu tentang Nether Beast, tetapi tubuhnya telah dipisahkan oleh Lian Dao Fei, yang telah meledakkan jiwa asalnya sendiri.
Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah kehilangan koneksi dengan separuh lainnya. Jika tidak, dia tidak akan menggunakan metode 99 kebangkitan untuk mendapatkan kembali kendali reinkarnasi dan menemukan bagian lain dari tubuhnya. Permainan sudah berakhir, Olsir, Wang Lin berbicara perlahan, lalu dia mengangkat tangan kanannya yang memegang setengah kompas. Dia melemparkan kompas langsung ke mulut Netherbeast. Semua jiwa Olsir gemetar dan menjerit. Mereka putus asa dan melarikan diri ke 2999 arah berbeda. Dao Master Blue Dream dan rekan-rekannya ingin mengejar tetapi dihentikan oleh Wang Lin. Wang Lin memandang Netherbeast yang mengunyah dengan mulut raksasanya dengan linglung. Setelah sekian lama, kebingungan itu lenyap dan digantikan dengan ekspresi kejam. Makan mereka. Mulai sekarang, kamu akan lengkap. Wang Lin tampak lelah dan duduk di belakang Netherbeast. Netherbeast tiba-tiba membuka mulutnya dan menyerang ke depan. Saat itu membuka mulutnya, 2999 jiwa diselimuti kekuatan isap. Mereka semua berteriak saat mereka tersedot ke dalam mulut raksasa Netherbeast. Mimpi biru senior, King Lin, dan senior Hong San, aku perlu mereformasi avatar kultivatorku, jadi aku tidak akan kembali ke alam surga bersama kalian semua. Setelah saya menyelesaikan perselingkuhan saya akan bertemu dengan kalian di alam surgawi. Beritahu kakak senior King Sui bahwa yang terbaik adalah tidak keluar selama waktu ini dan bahwa saya akan membutuhkan bantuannya begitu saya kembali. Petik 2. Wang Lin menggenggam tangannya pada mereka bertiga, terlihat lebih lelah. Dia duduk di belakang Netherbeast dan perlahan menghilang ke kejauhan. Mata Netherbeast benar-benar kejam. Itu adalah tatapan yang sama ketika melahap Lian Daofei. Itu sangat menakutkan. Dengan hadiah Netherbeast, Wang Lin tidak lagi takut pada siapapun di dunia gua. Tidak sampai saat ini dia memperoleh kualifikasi untuk bersaing memperebutkan supremasi. Episode ke-246, dengan judul Reformasi Esensi. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin sangat lelah di belakang Netherbeast. Jika seluruh Netherbeast tersebar, itu akan menjadi sangat besar. Tapi saat ini ia telah menyusut banyak dan lebarnya hanya sekitar 10.000 kaki. Namun demikian, saat bergerak maju, itu memberikan tekanan besar bagi siapapun yang melihatnya. Tekanan ini datang dari tubuh Netherbeast dan dari tatapannya yang dingin dan kejam. Kekejaman ini berasal dari ketidakpeduliannya terhadap hidup dan mati, reinkarnasi, waktu, dan semua kehidupan. Sepertinya tidak ada kehidupan yang penting di hadapan Netherbeast. Itu adalah Dao Surgawi, semua yang ada di dunia gua berasal darinya. Apakah itu pembudidaya atau binatang buas, mereka tidak ada artinya. Demikian pula, tekanan ini datang dari Wang Lin, yang sedang duduk di belakang Netherbeast. Meskipun dia hanya duduk diam di sana, aura yang dia keluarkan seperti dewa surgawi. Wang Lin memiliki garis keturunan Dao kuno. Garis keturunan ini cukup mulia untuk bersaing dengan garis keturunan orang gila itu. Meskipun dia masih seseorang dari dunia gua, garis keturunannya memungkinkan dia untuk memandang rendah kebanyakan orang bahkan di benua astral abadi. Netherbeast bergerak tanpa suara. Lebih tepatnya, itu tidak bergerak sama sekali, itu adalah dunia yang bergerak. Ia bisa pergi kemanapun yang diinginkannya dalam sekejap karena semua yang ada di sini adalah miliknya. Saat Wang Lin dengan tenang duduk di sana, tangan kanannya dengan tenang menahan Netherbeast. Pemandangan pertemuannya dengan Olsir terlintas di benaknya. Aku tidak menyangka Netherbeast yang aku tangkap menjadi bagian dari Dao Surgawi, The Olsir juga merupakan bagian dari Dao Surgawi. Tidak heran dia percaya pada nasib surgawi yang dia yakini, pada kenyataannya, adalah dirinya sendiri. Wang Lin memandang Netherbeast di bawahnya dengan dalam dan merasa emosional.
Fragmen yang berasal dari alam dewa abadi yang diperoleh penguasa surgawi 7 warna digunakan untuk penyimpanan. Di dalam, dia menemukan dao surgawi, sepertinya dia menemukan manik penentang surga di dalamnya juga. Karena itulah kompas itu ada. Semua orang mencari dao surgawi ini. Taois 7 warna, Old Gozan, dan yang lainnya mencari jiwa ketiga. Selain menyatu dengan itu, mereka semua mungkin memiliki rencana untuk dao surgawi, dan untuk mendapatkan fragmen yang diperoleh penguasa surgawi 7 warna. Secara kebetulan, saya menjadi Master Dao Surgawi, mulai sekarang, saya adalah Master Dao Surgawi. Saya tidak tahu tentang benua astral abadi, tetapi di dalam dunia gua, tidak ada yang bisa mencurinya dari saya. Dao surgawi ini harus lengkap, bahkan bisa melahap Lian Dao Fei saat itu. Saya ingin melihat siapa yang berani memprovokasi saya dan menjadi musuh pertama saya yang dilahap oleh Dao surgawi setelah bertahun-tahun. Petik 2. Rasa percaya diri yang kuat muncul di dalam tubuh Wang Lin. Dia melihat ke kejauhan dan matanya bersinar terang. Dia tidak menyebarkan akal ilahi, dia hanya membiarkan neter bis berkeliaran di antara bintang-bintang. Dia menutup matanya dan tangannya membentuk segel. Setelah menyesuaikan diri sedikit, dia membuka matanya dan menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Seteguk darah ini berwarna merah darah dan melayang di hadapannya, mengikuti kecepatan neter bis di bawahnya. Darah itu bergerak dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Semburan aroma menyebar. Sejak avatarnya menghilang, aku akan membentuk yang lain. Avatar ini akan berisi darahku sebagai intinya dan berjalan di jalur Grand Dao. Wang Lin bergumam sambil menunjuk ke darah. Dengan ujung jarinya ini, darah bergerak lebih cepat. Itu dengan cepat berkembang dan berubah menjadi bentuk seseorang. Namun, masih terlihat seperti seseorang yang terbuat dari darah. Darahku mengandung kekuatan Dao kuno, dan untuk membuat avatar ini, aku perlu mengekstrak kekuatan Dao kuno. Masalah ini tidak sulit. Mata Wang Lin berbinar dan bintang-bintang di antara alis dan matanya muncul. Mereka mulai berputar, menciptakan gaya isap. Orang berdarah mulai terdistorsi saat untaian asap ditarik keluar dan diserap oleh bintang Wang Lin. Proses ini berlangsung sangat cepat. Setelah hanya setengah dupa waktu, semua aura Dao kuno diekstraksi. Orang berdarah sekarang tidak memiliki aura Dao kuno sama sekali. Saat aura Dao kuno diekstraksi, orang berdarah itu bersinar terang. Perlahan, warna darah berubah dan segera avatar yang tampak persis seperti Wang Lin muncul. Avatar ini seperti bayi yang baru lahir. Meskipun tampak seperti orang dewasa, ia tidak memiliki jiwa, itu hanya tubuh. Jiwa, bentuk. Wang Lin menunjuk di antara alisnya dan sebagian dari jiwanya terpecah. Itu keluar dari lubangnya dan perlahan memasuki avatar. Begitu potongan jiwa itu memasuki avatar, Wang Lin merasa seperti dia dan avatar itu bercampur seperti air, tidak ada perbedaan di antara mereka. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tampak semakin lelah. Dia perlahan menutup matanya seolah dia sedang tidur. Saat tubuh aslinya menutup matanya, avatarnya terbuka dan bersinar terang. Dia dengan tenang melihat avatarnya yang baru terbentuk dan menunjuk ke langit. Esensi api yang aku pahami yang tersebar ke dalam kehampaan, kembali. Saat dia berbicara, biji api mulai muncul di sekitar neter bis. Semakin banyak benih api bermunculan. Dari kejauhan, sepertinya sistem bintang sedang terbakar. Lautan api menyebar melintasi bintang-bintang. Lautan api berubah menjadi cincin dan berputar di sekitar Wang Lin. Api tak berujung berkumpul dari seberang sistem bintang, tampak seperti gelombang besar yang terus berputar. Ketika semua api menutup Wang Lin, mata kirinya tampak berubah menjadi lubang hitam yang melahap api. Lautan api mengalir ke mata kirinya. Dalam sekejap, lautan api menghilang dan tanda esensi api muncul di mata kiri Wang Lin.
Esensi Guntur yang memasuki kehampaan. Sebagai penguasa Guntur, saya memanggil Anda untuk kembali kepada saya. Wang Lin berbicara dengan lembut dan kemudian melambaikan tangan kanannya. Dengan gelombang ini, sistem bintang bergetar dan riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Gemuruh yang teredam datang dari kejauhan dan segera semakin keras. Gemuruh ini datang dari segala arah, dan hanya dalam beberapa saat, itu menggantikan semua suara lainnya. Gemuruh yang memekakkan telinga berlanjut saat guntur tak berujung muncul di cakrawala, semua bergegas menuju Wang Lin. Dalam sekejap, semua guntur memadat di mata kanan Wang Lin. Kilatan guntur menyerbu matanya dan setiap kilatan menyebabkan guntur melengkung di sekelilingnya. Petir tampaknya bersorak kegirangan karena kembali ke tuannya. Segera, semua guntur menghilang di depan mata kanan Wang Lin. Tanda dari guntur abadi tiba-tiba muncul di mata kanannya. Dua esensi, api di mata kirinya dan guntur di mata kanannya. Esensi halus yang saya pahami dalam Dao impian saya. Mereka berisi domain dan Grand Daos yang saya capai dalam hidup saya. Meski mereka semua telah menghilang, aku masih bisa memanggil mereka kembali. Esensi halus pertama yang kembali adalah hidup dan mati. Petik 2. Wang Lin bergumam dan kemudian membuka tangannya. Tangan kiriku adalah hidup dan tangan kananku adalah kematian. Seiring berjalannya waktu, hati Daoku tetap tidak berubah. Tangan kiri Wang Lin mengeluarkan untaian gas putih yang akhirnya mengelilinginya. Mereka memancarkan cahaya putih lembut. Ini adalah kekuatan hidup Wang Lin dan bagian dari pemahamannya tentang hidup dan mati yang dia peroleh selama 2000 tahun terakhir. Di saat yang sama, gas hitam mengelilingi tangan kanannya, membentuk bola cahaya hitam. Gas hitam ini dipenuhi dengan kematian dan kerusakan. Sepertinya itu bisa mengekstrak jiwa dari dunia bawah. Ketika aura putih dan hitam muncul, mereka menggerakkan lengannya sampai berkumpul di antara alisnya. Mereka menyatu dan berputar seperti simbol yin dan yang. Esensi hidup dan mati telah kembali. Aura di dalam tubuh Wang Lin tiba-tiba meletus. Yang kedua untuk kembali akan menjadi esensi yang benar dan salah. Benar dan salah, salah dan benar, demikianlah hidup. Wang Lin diam-diam merenung, merasa emosional tentang masalah tersebut dengan Olsir. Setelah dia berbicara, tubuhnya segera berubah menjadi ilusi seolah-olah dia tidak nyata. Secara khusus, matanya seperti bintang. Jika seseorang melihat matanya, mereka akan memasuki keadaan kebingungan. Saya memejamkan mata dan semuanya salah. Saya membuka mata saya dan semuanya benar, gumam Wang Lin sebelum menutup matanya. Langit dan bumi semuanya menghilang. Dunia gua, jiwa ketiga, dan bahkan Nether Beast sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, semuanya hanyalah ilusi bagi Wang Lin. Saat dia membuka matanya, esensi benar dan salah berkumpul. Sementara Wang Lin sedang mereformasi esensi avatar kultivatornya, Nether Beast di bawahnya perlahan-lahan melayang. Itu telah meninggalkan sungai yang dipanggil dan tiba di Laut Awan. Pada saat ini di Laut Awan, ada sekelompok orang yang bergerak melalui sistem bintang. Orang-orang ini dipimpin oleh 4 orang tua, dan jumlahnya lebih dari 100 orang. Saat mereka terbang melalui sistem bintang, riak bergema. Mereka mengeluarkan aura yang sangat kuat, dengan 4 pemimpin menjadi yang terkuat. Mereka menggunakan mantra yang tidak diketahui yang benar-benar menghubungkan indera ilahi mereka. Saat ini, ada labu raksasa di atas kepala mereka. Labu itu benar-benar hijau dan mengandung bekas-bekas waktu. Ada sekelompok kabut hijau di dalam labu yang sepertinya menuntun mereka. Keempat lelaki tua itu akan berhenti bergerak setelah terbang sebentar. Mereka akan membungkuk di dekat labu dan indera ilahi mereka yang menyatu akan terbang seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengan labu tersebut. Keempat lelaki tua ini adalah 4 jenderal.
Dari alam surgawi kuno, di belakang celestial ini adalah Old Gozan dengan jubah Dao. Dia tidak peduli tentang celestial di hadapannya, dan mereka tampaknya juga tidak peduli tentang keberadaannya. Episode ke-247 dengan judul Diblokir. Langsung ke dalam alurnya. Setelah melahap Olsir, Neterbis menjadi Dao surgawi. Saya cocok tidak ingin orang lain mendeteksi auranya, itu akan sangat sulit ditemukan. Jika itu berada di luar dunia gua, Dao surgawi akan memiliki beberapa kekurangan, tetapi di dalam dunia gua, itu mutlak. Saat itu, bahkan Lian Daofei tidak dapat mendeteksi Dao surgawi sebelum dia dimakan. Meskipun Neterbis telah berada di Laut Awan selama ini, bahkan Old Gozan tidak menyadarinya. Adapun 4 jenderal, mereka juga tidak menyadarinya. Indra ilahi mereka cukup kuat untuk menutupi seluruh Cloud Sea, tetapi mereka tidak bisa melihat Neterbis. Mereka bahkan tidak memperhatikan Wang Lin, yang sedang duduk di punggung binatang Neter. Inilah mengapa Olsir bisa tinggal di Suman River selama ratusan tahun sambil tetap tidak terdeteksi. Tubuh asli Wang Lin sedang duduk di belakang Neterbis dan avatarnya memadatkan esensinya di samping. Riak yang menyebar di seluruh Laut Awan tidak dapat disembunyikan dan terdeteksi oleh 4 jenderal dan celestial lainnya. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari dengan indera dewa mereka tidak dapat menemukan apapun. Dalam pengertian ilahi mereka, Neterbis tidak ada, itu hanya ruang yang tenang. Old Gozan, yang mengikuti mereka, juga mengerutkan kening saat dia melihat ke kejauhan. Dia mengerutkan kening tetapi masih tidak menemukan apa-apa pada akhirnya. Ini agak aneh, mata Old Gozan berbinar dan dia mulai merenung. Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Tubuh aslinya sedang tidur untuk pulih dan avatarnya sedang mereformasi esensinya. Setelah esensi benar dan salah muncul, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan perlahan membuka telapak tangannya. Esensi halus ketiga adalah esensi karma, telapak tangan terbuka adalah penyebab karma dan telapak tangan tertutup adalah efek karma. Inti sari karma berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Kekuatan tak terlihat terkondensasi di telapak tangan kanannya. Setelah ini, esensi pembantaian dan pembatasan dipanggil kembali dan dikondensasi oleh Wang Lin. 7 esensi perlahan berputar di dalam tubuh Wang Lin. Saat esensinya bergerak, jiwa aslinya perlahan muncul dari esensinya. Ini memungkinkan Wang Lin untuk perlahan kembali ke keadaannya sebelum avatarnya runtuh. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tidak ada jiwa avatar Olsir. Saat avatar Wang Lin pulih sepenuhnya, tubuh aslinya membuka mata dan melihat avatarnya. Setelah beberapa saat, avatar dan tubuh aslinya tumpang tindih menjadi satu. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggerakkan tubuhnya. Setelah tidak menemukan ketidaknyamanan, dia melihat ke kejauhan. Karena saya memenuhi syarat untuk memperebutkan supremasi, maka saya perlu melakukan perjalanan ke planet 5 elemen. Ada terlalu banyak rahasia di sana, dan kekuatan terakhir di dunia gua tersembunyi di sana. Kekuatan ini jelas memegang gagasan untung pada akhirnya, mirip dengan Olsir, karena kalian semua suka bersembunyi di kegelapan, maka izinkan saya memaksa Anda keluar dan memberitahu Anda bahwa dunia gua ini tidak milik salah satu dari kalian, orang luar. Setelah memaksa kekuatan tersembunyi terakhir untuk keluar, persaingan untuk jiwa ketiga akan resmi dimulai. Dari sudut pandang Wang Lin, Olsir adalah paku yang harus dicabut, jika tidak, akan ada terlalu banyak variabel tak terduga di masa depan. Salah satunya bisa jadi janin. Ini memang benar. Sekarang Olsir telah dihancurkan oleh Wang Lin, yang tersisa adalah paku kedua, Celestials dari Gui Yisek. Orang luar ini adalah paku kedua. Dia akan mengekspos mereka ke cahaya. Ini juga permainan untuk supremasi. Beginilah Wang Lin melihatnya. Itu semua tergantung siapa yang bisa.
Menemukan jiwa ketiga lebih dulu. Saat Wang Lin merenung, Nether Beast di bawahnya perlahan bergerak maju dan segera tiba di kedalaman laut awan. Di bawah perintah Wang Lin, Nether Beast menutup matanya yang menakutkan dan hendak pindah ke Brilliant Void. Namun, tepat pada saat ini, Wang Lin berseru dengan lembut. Dia melihat ke kejauhan dan matanya bersinar. Tak lama kemudian, lebih dari 100 sinar cahaya muncul di kejauhan. Mereka menuju Wang Lin. 4 orang di depan memiliki labu di atas kepala mereka. Gowot mengeluarkan gas hijau yang seperti badai. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia duduk di belakang Nether Beast. Dia dengan dingin melihat sinar lampu yang mendekat, tetapi dia tidak memperhatikan mereka. Wang Lin. Lebih dari 100 sinar cahaya tiba-tiba berhenti. Suara kaget datang dari 4 pria tua yang memimpin mereka. Orang yang berbicara adalah Jenderal Azure Dragon. Dia menatap Wang Lin, terutama pada Nether Beast di bawah Wang Lin. Jantung Jenderal Azure Dragon tiba-tiba berdetak kencang. Binatang macam apa ini? Dia tidak tahu itu adalah Nether Beast dan tidak tahu itu adalah Dao Surgawi. Lagi pula, selain dari 7 warna Celestial Sovereign, tidak ada yang pernah melihat tubuh asli Dao Surgawi. Mereka hanya tahu itu kabut tebal. Vermilion Bird, Black Tortoise, dan White Tiger semuanya kaget. Tatapan mereka tertuju pada Nether Beast di bawah Wang Lin. Alasan mereka terkejut adalah karena indera ilahi mereka telah menyebar selama ini, tetapi mereka sama sekali tidak memperhatikan Wang Lin. Jika bukan karena fakta bahwa mereka bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya Wang Lin ada di sini. Bahkan sekarang, mereka hanya melihat sistem bintang yang tenang dengan indera ilahi mereka. Seolah-olah Wang Lin dan binatang di bawahnya tidak ada sama sekali. Bagaimana mungkin mereka berempat tidak khawatir? Mereka berempat saling memandang dan melihat keterkejutan dan kebingungan di mata satu sama lain. Hantu tua Zan bahkan lebih terkejut, dan pupil matanya menyusut. Dia tidak menyadari adanya bahaya dari Wang Lin, tetapi binatang di bawah Wang Lin memberinya perasaan bahaya yang jelas. Untuk apa kau memanggilku? Wang Lin sangat tenang saat dia melihat lebih dari 100 langit. Tak satu pun dari mereka merupakan ancaman, hanya 4 jenderal yang layak untuk dilihat. Setelah pandangannya menyapu, dia melihat labu raksasa yang mengambang di atas keempat jenderal. Gowot mengeluarkan untaian energi surgawi, itu luar biasa. Jenderal Azure Dragon menekan keterkejutan di dalam hatinya. Matanya berbinar dan dia perlahan berkata, kami belum pernah melihat rekan kultivator Wang sejak kami berpisah. Sekarang kita bertemu hari ini, saya bertanya-tanya kemana fellow cultivator akan pergi. Petik 2. The Brilliant Void. Wang Lin tidak membuang waktu. Setelah dia mengucapkan dua kata ini, Nether Beast di bawahnya diam-diam melayang ke depan. Dia tidak punya waktu untuk mengganggu orang-orang ini. Nether 4 Jenderal atau Old Ghost Zan sudah cukup untuk membuat Wang Lin berhenti. Namun, meski dia ingin pergi, yang lain tidak mengizinkannya. Keempat jenderal saling memandang dan semua memandang Nether Beast di bawah Wang Lin. Mata mereka menampakkan cahaya aneh. Jenderal Azure Dragon bergerak ke depan Wang Lin dan perlahan berkata, mengapa rekan kultivator Wang Lin pergi dengan sangat cemas? Kami memiliki kesepakatan sebelumnya, dan setelah kami tiba, kami tidak menimbulkan masalah bagi alam surgawi Anda atau membunuh siapapun di dunia gua. Sekarang fellow cultivator terburu-buru untuk pergi, mungkinkah ada masalah yang mendesak? Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening. Dia dengan dingin menatap satu sama lain dan setelah waktu yang lama dia dengan tenang mengucapkan dua kata. Beri jalan. Rekan kultivator Wang, mohon jangan marah. Kami tidak bermaksud jahat, kami hanya menganggap binatang ini sangat aneh. Itu sebenarnya dapat menghindari semua akal ilahi. Aku bertanya-tanya,
di mana fellow cultivator menemukan binatang ini. Jenderal Harimau Putih itu tersenyum dan melangkah maju. Dia berdiri di sebelah kanan Wang Lin. Pada saat yang sama, kura-kura hitam juga melangkah maju dan muncul di sebelah kiri Wang Lin. Jenderal Vermilion berragu-ragu sedikit tetapi masih memutuskan untuk menutup jalur belakang Wang Lin. Tak lama setelah itu, lebih dari 100 Celestial kuno diam-diam menutup dan mengepung Wang Lin dan Neterbis. Rekan kultivator Wang Lin, saya telah sepenuhnya mematuhi kesepakatan kita, jadi tidak perlu merusak hubungan kita. Jika tidak, sesuatu mungkin terjadi pada alam surgawi kecilmu, Jenderal Black Tortoise berbicara, kata-katanya suram. Wang Lin memandangi langit yang mengelilinginya, tetapi matanya tetap tenang. Rekan kultivator Wang, Anda memiliki busur Li Guang, jadi kami tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Kamu hanya perlu memberitahuku di mana kamu mendapatkan binatang itu. Jenderal Azure Dragon menatap Neterbis. Keserakahan tersembunyi di matanya. Saya yakin fellow cultivator Zan tertarik pada asal mula binatang ini. Jenderal Black Tortoise adalah yang paling licik. Pada saat ini, dia melirik kembali ke Old Ghost Zan, yang melayang sendirian di kejauhan. Old Ghost Zan perlahan mengungkapkan senyuman. Mengingat usianya, dia pasti lebih licik. Alasan keempat jenderal berani menghentikan Wang Lin adalah karena dia masih mengikuti mereka. Ketika dia masih muda, dia sering meminjam kekuatan orang lain untuk menekan orang lain. Dia juga tertarik pada binatang ini, jadi setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Saya memang tertarik dengan binatang ini. Jika Anda bersedia berpisah dengannya, saya bisa menjanjikan satu hal kepada Anda. Petik 2. Rekan kultivator, untuk hewan buas saja, kamu akan menyia-nyiakan beberapa tembakan dari busur Li Guang, tidak ada gunanya. Selain itu, berapa banyak tembakan yang tersisa? Bisakah Anda sekarang memberitahu kami di mana Anda menemukan binatang ini? Dan jika Anda bisa, pinjamkan binatang ini kepada orang tua ini. Jika Anda meminjamkan saya binatang buas ini, orang tua ini akan segera melepaskan Anda. Bahkan jika kamu tidak mengizinkan aku meminjamnya, karena kita semua adalah teman, aku secara alami tidak akan memblokirmu. Namun, mungkin ada beberapa masalah dengan kerja sama kami sebelumnya. Tidak banyak pembudidaya yang tersisa di dunia gua, Jenderal Azure Dragon perlahan berkata sambil tersenyum. Daripada mencari jiwa ketiga, kamu datang untuk menemukan masalah denganku. Sepertinya rasa sakit yang sebelumnya tidak cukup dalam. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan sakit, rasa sakit yang cukup sehingga akan membekas di tulangmu. Ekspresi Wang Lin datar saat dia berdiri. Tangan kirinya meraih ke arah kehampaan dan Heaven Splitting Axe muncul. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.